Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susi. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara agar presensi di LMS tidak berdasarkan beberapa kategori. Jadi cukup hanya 2 atau 3, tapi jangan sampai banyak. Sejauh ini masih sangat banyak sekali, sehingga tentu mahasiswa akan dirugikan akan banyaknya syarat untuk memenuhi presensi di LMS. Mari kita buka dulu lms.telekomunikasi.ac.id. Kemudian kita masuk ke Connect with Office 365. Nah, ini sudah masuk ke my course saya, Susi. Kemudian kita buka Fisika TT 4401. Nah, di sini kalau misalnya kita tengok dulu reportnya, di sini more, kemudian report, lalu attendance report. Di sini di attendance reportnya cukup banyak sekali. Ya, jadi terdiri dari kalau misalnya untuk mata kuliah fisika ini harus lihat gambaran fisika 1A, pengertian vektor, kemudian juga vektor 2 dimensi, kemudian vektor 3 dimensi. Itu untuk pertemuan pertama. Jadi semua harus terlihat dulu. Kemudian yang pertemuan kedua juga seperti itu, posisi partikel, kemudian kecepatan partikel, baru ada kuis dan lain-lain. Tentunya mahasiswa akan banyak sekali harus lihatnya gitu ya, lihat mata kuliah ini. Jadi kalau misalnya kita download yang minggu pertama ini gitu ya, ini kan ada yang udah centang-centang hijau, ini artinya mahasiswa sudah hadir gitu. Kita lihat attendance TUI 1 A3 untuk minggu pertama. Nih, jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak hadir dikarenakan tidak semua komponen tercentrang. Nah, kita tidak ingin ini tidak seperti ini gitu ya. Jadi caranya itu yaitu dengan pertama kita balik lagi ke TTI 1. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Minggu kedua ini kinematika, menciptakan posisi relatif vektor. Oke. Nah, kuis ini tadi kan dilihat bahwa ini semuanya juga kita masuk dulu ke turn editing on untuk mengeditnya. Kemudian di sini kita masuk ke minggu kedua. Kita lakukan editing. Jadi yang edit di sini, edit gambaran kinematika. Kita untuk minggu kedua ini yang mahasiswa dikatakan hadir mungkin hanya untuk tugas mandiri atau kuis ya, kuis kinematika. Kemudian setelah kuis kinematika mungkin dengan slide ya, kinematika slide ini gitu ya, kuis dengan kinematika. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama mungkin yang M1 gambaran kinematikanya kita edit setting. Gambaran kinematika ini kita edit setting. Oke. Memang kalau video suka lama sekali.
video skala lama sekali. Setting. Oke. Editing interaktif konten. Di sini ceritakan posisi relatif, vektor pindahan dan jarak tempuh. Ini caranya. Oke. Ini caranya di activity completion-nya kita aktifkan. Oke. Di sini udah do not indicate activity completion. Oke, udah benar ya, do not edit activity completion, udah benar. Kemudian save. Oke, udah save and return to course. Nah, sekarang kita masuk lagi kali ya ke tadi tuh posisi partikel. Ini juga kita edit setting. Posisi partikel lama banget ya. Ada setting posisi partikel. Ini semangka. Itu udah punya semangka belum? Di sini posisi ini minggu kedua ya, kinematika posisi. Oke. Editor, kita masuk ke activity completion. Ini juga kita semua ke do not edit, ini enggak dijadikan ya. Kemudian save dan return to course. Oke. Masuk lagi. Berarti sudah 2 nih yang tidak dijadikan ya. Kemudian posisi partikel ini juga enggak ya. Posisi partikel, edit setting. Iya, hujan. Enggak, bakal bisa. Kecepatan partikel.
Kita coba lagi. Puas ya pulang. Puas puas. Nah, ini masih minggu kedua ya. Nah, ini kita coba ke tadi, mudah-mudahan sama ya. Nah, ini activity completion baru ke yang pertama, jadi tidak menjadi indikator ke activity. Oke, jadi kalau misalnya kita tengok bagian gambaran M1, gambaran kinematika, posisi partikel sama kecepatan partikel tidak menjadi tolak ukur dalam poin presentasi. Nah, di sini masih sudah kosong semua, sehingga kita lihat lagi reportnya misalkan gitu ya, karena tidak butuh waktu saya untuk mengerjakan semuanya. Jadi kita lihat aja dulu reportnya gimana. Report, terus juga attendance reportnya. Oke, kita tengok di minggu kedua di sini menceritakan percepatan partikel, kemudian juga laju, dan sudah berkurang gitu ya, sudah berkurang. Jadi kalau misalnya mahasiswa semua harus melihat komponen LMS dan baru dinyatakan melakukan perkuliahan, tentunya akan menjadi kendala tersendiri dalam penggunaan LMS ini terkait dengan banyaknya keterbatasan jaringan ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita butuhkan suatu kebijakan sebagai dosen gitu ya. Oke, nanti kita tinggal download ini kita masukkan ke Yggdrasil. Kita download, kita masukkan ke Yggdrasil. Sekian dulu, assalamualaikum. Sekian dulu video saya ini, mudah-mudahan bisa membantu untuk memperjelas tentang presensi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.